Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Ulia dengan NIM 2501091115079 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran fikih, materi pokok sholat Jumat, kelas 4 di MI Muhammadiyah 12 Betiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita absen dulu ya anak-anak ya. Kelas 4. Ahmad Wahab Muminur Roji ada? Ahmad Wahid Muminur Roja. Ajun Putra Pratama. Arika Layina Sahibah. Azza Adrina Taqwa. Dekwina Salsabila Kinanti. Haurina Dakira Aftani. Maria Alkiptiar. Sakit ya, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Rania Nurjana. Raya Aulia. Rizky Abari. Salisatu Solihah. Oke, sebelum kita membahas sholat Jumat ini bab 4. Bab 3 kemarin kita sudah membahas tentang mandi, macam-macam mandi. Yang pertama ada mandi wajib, ada mandi biasa, dan ada mandi sunnah. Mandi wajib itu dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Contoh hadas besar itu apa? Haid sama nifas. Nah, selanjutnya kita membahas sekarang bab 4 membahas tentang sholat Jumat. Ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat pada saat sholat duhur. Berapa rakaat sholat Jumat? 2. Apakah kalian pernah mengikuti sholat Jumat yang laki-laki? Pernah. Oke.
ya. Apakah kalian tahu apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu apa? Sholat yang dilakukan pada hari Jumat saat sholat Jumat. Berapa rakaat sholat Jumat? 2. Rukun sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib. Ya wajib ya. Wajib. Adapun firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini syarat wajib sholat Jumat. Apa saja itu syarat wajib sholat Jumat? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, yang keempat, negara. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, bermukim di daerah tersebut. Ada yang sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, ini yang syarat wajib. Kalau yang syarat sah sholat Jumatnya, nah yang pertama sholat Jumat dilakukan waktu zuhur, pada saat zuhur ya. Berarti kalau sudah melakukan sholat zuhur, sholat Jumat berarti tidak usah melakukan sholat zuhur. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan di area pemukiman warga, di areanya sendiri. Jamaah minimal 40 orang. Dalil-dalil tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Sudah paham? Ada yang bertanya? Oh ya, silakan. Dan 10 orang nelayan di tengah laut. Akan saat hari Jumat tidak bisa mengikuti sholat Jumat di masjid. Mereka mendirikan sholat berjamaah di dalam kapal dengan sebanyak 50 orang. Oke. Ada pertanyaan di nelayan. Nelayan kan nggak bisa langsung kalau masih di tengah laut kan nggak bisa langsung pulang ya. 50 orang nelayan muslim ya, muslim di tengah laut. Bolehkah melakukan sholat Jumat di sana berjamaah? Nah, di sini ada syarat sholat jamaah minimal 40 orang. Bolehkah melakukan sholat Jumat di sana gitu ya? Pertama, ada dalil mengatakan orang nelayan itu sama dengan musafir. Nah, musafir itu tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi kalau melakukan sholat Jumat nggak apa-apa, cuma nggak wajib. Jadi nggak melakukan sholat Jumat juga nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak melakukan sholat Jumat harus mengganti dengan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, jangan 2. Kalau yang 2 rakaat cuma untuk sholat Jumat. Gak apa-apa kalau cukup ya, paham? Nah, syarat wajib sholat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Semoga selalu dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan pada Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca Al-Quran dalam salah satu khutbah, berdoa ini pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Musafir adalah sebutan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan harus pindah untuk sementara waktu di suatu daerah yang tidak memiliki ketertiban ketentuan Islam, ia diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya. Dengan sebaik perjalanan yang dilakukan tidak merupakan hal yang dalam Islam. Paham? Hal lain yang menjadi sebab mudah seorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang satu diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi memutuskan melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat dan musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat berbeda. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam baik anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berarti
Paham? Dianjurkan pada rumah atau baca satu Al-Quran setelah usia 2 tahun. Jangan disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala pelaksana swasta. Terdapat pahala yang besar seperti berkurban. Namun itu tadi video sholat Jumat. Semoga manfaat bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan itu adalah tata cara sholat Jumat. Seperti sholat biasa, cuma nanti niat sholatnya berbeda. Niatnya sholat Jumat, soalnya sholat Jumat berapa rakaat sholat Jumat? Dua. Suaranya kalau sekarang saya kasih tugas, saya jadikan 2 kelompok. Nah, ini jumlahnya seharusnya kan 12, cuma ada 11 orang, 11 anak. Jadi satu ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 5. Ya, begini. 1, 2, 3, 4, 5 Rani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti gimana ini? Jadikan satu saja. Rani maju ke depan. Terus yang itu sampean biasa ke sini. Ya. Wes gak usah kan gini deh. Airan maju. Ini kelompok 1 tugasnya ya. Tulis namanya. Tugas kelompok 2. Ditulis namanya. Kok cuma 3 ya nanti gak apa-apa. Nanti yang sisanya nomor 1 ini semuanya. Yang nomor 2 ini tadi karena pertanyaan tadi ya. Masih tahu ada pertanyaannya tadi. Paham? Tidak wajib, tapi kalau melakukan juga tidak apa. Soalnya musafir, kalau musafir perjalanan jauh tidak wajib melakukan sholat Jumat. Ya, nggak usah kotak-kotak itu sih. Apa entah kok angkatan? Oh iya. Oh iya. Ya. Nanti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5.
sholat Jumat sebenarnya ya kan? Jadi sholat Jumat itu didirikan bersama dilakukan dengan rumah. Kalau di rumah namanya sholat sendiri, sholat fardu, sholat subuh. Kan sebagainya. Paham? Senang dong nak, karena dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu sama dengan musafir. Terus seluruh bayi tahu tak? Tidak wajib melakukan sholat Jumat. Sekarang waktunya presentasi ya. Kelompok 1 masih sabar. Bes ya? Sudah? Ayo kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Angkat tangan. Oke, ayo berdiri nak. Nggak apa-apa, di situ aja. Ayo baca. Kelompok 1, syarat wajib sholat Jumat. 1. Sebutkan 6 syarat wajib sholat Jumat. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Balik. 4. Merdeka. 5. Berakal sehat. 6. Bermukmin di daerah tersebut. Yang kedua. Jika ada seorang muslim sedang melakukan perjalanan jauh sebelum waktu duhur, apakah yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Jelas. Boleh tidak? Tidak wajib melakukan sholat Jumat karena perjalanan jauh. Oke, terima kasih. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, ayo berdiri nak.
Dari ayat tadi yang menjelaskan tentang sholat Jumat, hukum sholat Jumat tadi, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ada juga sabda Rasulullah tentang sholat Jumat, yaitu dari Thoriq bin Syihab radhiyallahu anhu, yang artinya dari Thoriq bin Syihab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang. Nah, yang pertama itu hamba saya yang dimiliki, yang kedua wanita yang gak wajib ya ini, yang ketiga anak kecil dan orang sakit itu tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Tapi kalau yang laki-laki wajib. Kalau sakit nggak apa-apa, nggak ikut sholat Jumat ya, disunahkan. Tapi kalau sudah sehat harus wajib melakukan sholat Jumat ya. Sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang sholat Jumat. Apa tadi yang kita pelajari tadi? Tentang apa saja? Sholat Jumat. Pengertiannya sholat Jumat ya. Hukum, terus syarat wajib, syarat sah tentang sholat Jumat. Apa tadi sholat Jumat? Sholat yang dilakukan dari Jumat ya. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat, dilakukan pada saat sholat zuhur. Oke, zuhur. Yang tidak yang perempuan. Nah, yang perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi harus sholat zuhur. Kalau yang sedang sakit tidak wajib, tetapi harus sholat zuhur, diganti dengan sholat zuhur. Berapa rakaat sholat Jumat? 2. Dilakukan di mana yang baik? Di masjid. Sudah paham ya anak-anak ya? Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belajar yang rajin. Jangan kebanyakan main HP, kasihan matanya ya. Belajar ya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.